Rasa-rasanya kita paham, kita tahu, kita ngerti banget kalau penetapan Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK ini ada hubungannya dengan rencana pengambil alihan PDI Perjuangan. Ini ada hubungannya sama Kongres PDI Perjuangan yang bakal berlangsung tidak lama lagi, yang bakal berlangsung setelah Lebaran tahun 2025 ini. Kita bayangkan saja, kalau Mas Hasto sampai ditahan oleh KPK, kita bayangkan kalau Mas Hasto sampai ditahan sama KPK, dia bakal absen di ajang Kongres PDIP nanti. Mas Hasto nggak bakalan bisa mengkonsolidasikan pasukannya dalam Kongres PDIP nanti. Dia nggak bakal bisa membela Ibu Mega dari serangan-serangan lawan. Penahanan Mas Hasto pastinya akan semakin mencemaskan para kader dan pimpinan partai banteng di daerah-daerah. Mereka bisa jadi juga sudah tersandera oleh beragam kasus dan tekanan. Makanya, suara mereka di Kongres bakal mudah diarahkan dari luar. Mereka bakal mudah diarahkan oleh kekuatan dari luar PDIP sendiri. Dan sangat bisa jadi mereka pun bakal ditekan habis-habisan buat berkhianat. Buat mengkhianati ibu dari mereka sendiri. Mereka bakal ditekan habis-habisan buat berkhianat sama Ibu Megawati yang dikenal kokoh pendiriannya itu. Skenario ini bukan isapan jempol. Ini sangat mungkin terjadi. Ini sangat teramat mungkin terjadi. Ibu Mega sebagai benteng terakhir yang sangat kukuh mempertahankan tegaknya demokrasi dan konstitusi, dia tampaknya akan disingkirkan oleh kekuatan yang ingin demokrasi mati dan bisa berkuasa hingga bergenerasi dan bergenerasi. Makanya, sadarlah kita kalau penetapan Mas Hasto sebagai tersangka oleh KPK ini bukan perkara hukum biasa. Ini sama sekali bukan perkara hukum biasa. Ini bukan masalah hukum, tapi masalah politik. Ini bagian dari skenario besar perebutan kekuasaan. Ini bagian dari upaya penghancuran PDI Perjuangan. Ini bagian dari upaya pembungkaman oposisi. Ini bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan dan politik dinasti. Sanggupkah? Pertanyaannya sekarang, sanggupkah kader-kader PDI Perjuangan? Kuatkah para pimpinan cabang dan pimpinan daerah dari PDI Perjuangan buat tidak berkhianat kepada Ibu Mega? Buat tidak berkhianat kepada demokrasi? Buat tidak berkhianat kepada rakyat? Kita paham, kita tahu, banyak di antara mereka yang sekarang sudah tersandera oleh mungkin saja kasus hukum atau masalah-masalah lainnya. Bisa jadi mereka sudah ada di bawah tekanan Partai Coklat. Makanya, bagi mereka-mereka itu, sekarang ini persoalannya sungguh nggak mudah. Kita paham, kalau para kader dan pimpinan partai di daerah-daerah menghadapi dilema besar. Dilema yang sangat besar. Bisa jadi, ini adalah soal mempertahankan benteng demokrasi dan setia sama kepentingan rakyat, atau memilih menyelamatkan diri dan keluarga sendiri. Kalau mereka setia sama Ibu Mega dan demokrasi, mereka setia mempertahankan posisi oposisi, mereka setia sama kepentingan rakyat, maka bisa jadi, bisa sangat jadi, sebagai bayarannya mereka harus bersedia masuk ke dalam penjara. Mereka harus rela sampai masuk bui. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Politik benar-benar keras dan mengerikan ya. Mempertahankan demokrasi dan konstitusi benar-benar nggak mudah. Gimana kalau kalian yang ada di posisi para kader dan pimpinan daerah PDIP sekarang ini? Kalian bakal pilih menjaga kepercayaan rakyat atau memilih menyelamatkan diri? Makanya, sikap mendukung Ibu Mega sekarang ini adalah sikap untuk ikut mempertahankan benteng terakhir demokrasi dan konstitusi di negara kita. Memang, bisa jadi bakal banyak borok-borok, keburukan-keburukan, kasus-kasus hukum yang bakal bertebaran menjelang Kongres PDIP mendatang.
Bisa jadi bakal terjadi kegaduhan besar. Bakal terjadi kegaduhan yang maha besar. Tetapi sebagai masyarakat yang cerdas, sebagai rakyat yang paham, kita pastinya perlu mengerti juga gambar besar dan latar belakang dari semua yang kelak bakal muncul ke permukaan. Persoalannya adalah adanya upaya-upaya mengambil alih PDI Perjuangan. Ada upaya-upaya buat mengkerdilkan PDIP. Ada upaya-upaya buat merobohkan benteng terakhir penjaga demokrasi tersebut, penjaga konstitusi dan hak-hak politik rakyat. Lalu, pertanyaan berikutnya sekarang, lalu sejauh mana, sampai sejauh mana Presiden Prabowo bakal turun tangan buat meredam dan menyelesaikan konflik politik ini? Apakah dia termasuk yang ingin mengkerdilkan PDIP, menghempaskan oposisi, dan membunuh demokrasi? Ataukah Presiden Prabowo bakal jadi penyelamat demokrasi dan bisa menghentikan gangguan-gangguan terhadap konstitusi? Gangguan-gangguan seperti yang dilancarkan oleh Parcok alias Partai Coklat selama ini. Memang Pilpres 2024 dan Pilkada 2024 sudah selesai. Tahun politik sudah berakhir, dan memang sebaiknya energi anak bangsa sekarang ini difokuskan buat membenahi masalah ekonomi dan memanfaatkan bonus demokrasi. Ini supaya Indonesia bisa semakin maju, supaya rakyat bisa hidup lebih sejahtera, supaya Indonesia bisa lebih adil dan makmur. Tapi tampaknya masih ada pihak-pihak lama yang mau cawe-cawe urusan politik demi bersiap-siap buat tahun politik berikutnya, yakni tahun politik 2029. Ada yang sedang menyiapkan kuda-kuda buat 2029 dan pihak ini membutuhkan PDIP yang lemah, PDIP yang ada di bawah kendalinya. Makanya nih, Kongres PDI Perjuangan tahun ini adalah kongres yang maha penting. Bukan cuma buat masa depan partai tersebut, tapi juga buat masa depan demokrasi di negara kita. Buat masa depan konstitusi kita. Buat masa depan hak-hak politik rakyat kita. Jadi gimana? Sekarang kalian sudah paham kan? Kalian sudah paham semuanya? Jelas ya? Penetapan Mas Hasto sebagai tersangka benar-benar bukan masalah hukum. Ini adalah persoalan politik. Ini bagian dari rencana menghancurkan PDIP, demokrasi, konstitusi, dan juga kedaulatan rakyat. Awas, ada yang mau merebut PDI Perjuangan dari Ibu Mega.